شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس للسعد في أمل تروي الجمال بألفان وأطيار عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزدار هذه يا قد سرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شهور الفجر والماء والصباح تتفتح الأزهار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وخاتم النبيين وأفضل المرسلين. اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Siabu, Ibu Korwil, juga Ibu Ketua Panitia Pelaksana acara hari ini, Bapak Kepala Desa Huraba 1 dan Huraba 2, dan para undangan, kepala-kepala sekolah. Ada 7 sekolah SMP di Kecamatan Siabu. Mudah-mudahan yang berhadir ini memberi makna tersendiri buat kita di SMP 3 Siabu ini. Para pendidik, pengajar dan juga anak-anakku sekalian yang telah berhadir dalam acara pengajian penyambutan bulan suci Ramadan. Dari tema yang disampaikan agak panjang, ada 3 kata yang ingin kami urai. Bulan suci Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik. Dalam Quran, Bapak Ibu sekalian, baik itu ada 6 kategori. Tidak sama baik dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Quran. Semuanya artinya baik. Ada 6 kata pada Quran kita dapati. Pertama, ada namanya thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, salih, birrun. Dan insya Allah ceramah ini disampaikan oleh Ustaz Endi Hasan Siregar, Sarjana Hukum Islam, atau lebih dikenal di internet atau di jejaring sosial dengan istilah nama Endi Hasan MZ. Buat Bapak Ibu sekalian, ceramah ini akan tampil di beberapa jaringan internet, baik YouTube, silahkan cari sendiri. Allah menyebutkan pada Quran kata thayyib begini. Thayyib itu artinya baik, tapi baik yang dimaksud adalah baik secara fisik. Jaga badanmu, jaga fisikmu, karena ini adalah titipan Allah. Kalau sempat tidak dijaga, zalim namanya. Orang yang zalim neraka akibatnya, di dunia akan sengsara. Makan, minum yang baik-baik. Bahasa Arabnya thayyib, kulu min thayyibat, kata Allah. Makanlah yang baik-baik. Jadi tidak hanya halal, juga harus baik. Maksudnya fisiknya baik. Dia bermanfaat untuk kita dan juga punya vitamin yang cukup. Pemerintah lewat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto buat program, yaitu makan bergizi gratis MBG. Semua siswa-siswi kebagian. Yang diperhatikan adalah kadar gizinya, vitamin yang terkandung di dalamnya. Kenapa? Karena Quran ajarkan demikian. Kita harus makan yang baik-baik.
Dalam bahasa Mandailing, Bapak Ibu sekalian, ada 3 yang tidak boleh kita makan. Selebihnya makanlah. Tolumaya Bapak Ibu sekalian, nasotolay pangan. Pertama, naswado. Tulang pangan yang naswado. Yang kedua, nasotola. Meja karusin na tulay pangan. Karena tempat belajar ni anak day kan. Naswadong nasotola, napatuluna nasotabo. Nakon pangan ang nasotabo. Selebihnya lain dari yang 3 ini makanlah. Maka itu baik untuk dirimu, baik untuk kesehatanmu. Silahkan dimakan. Perintah Quran mengatakan thayyib, baik yang dimaksud adalah baik secara fisik. Anak-anakku sekalian, saya ingin pakai mukaddimah yang dibacakan, yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, atau dan juga yang disampaikan oleh Bapak Camat tadi. Anak-anak SMP yang laki-laki dulu. Yang laki-laki, simak, dengarkan kemari. Jika Bapak ucapkan raditu billahi rabba, jawab wabil islami dina. Yang perempuan perhatikan, jika Bapak ucapkan raditu billahi rabba, jawabnya wabil islami dina. Coba yang laki-laki dulu, yang di bawah tenda, kompak. Raditu billahi rabba. Kurang kuat. Laki-laki mana suaramu? Raditu billahi rabba. Yang perempuan dulu, raditu billahi rabba. Luar biasa, Masya Allah. SMP Negeri 3 Siabu. Jaga dirimu anakku sekalian. Sebelum berangkat sekolah, pastikan dirimu mandi, sikat gigi, pakai sabun, pakailah minyak rambut. Kalau perlu pakailah parfum atau minyak wangi. Karena badanmu adalah titipan Allah. Thayyib, perintah Quran, itu juga bahagian dari pahala buat kita semua. Menjaga diri itu adalah thayyib. Jangan melukai diri sendiri. Termasuklah agama mengajarkan bahwa ada tadi tema ini dengan amal soleh. Mari kita sucikan hati dengan amal soleh. Dalam ilmu kesehatan, Bapak Ibu guru sekalian, otak manusia ini mengandung beberapa cairan. Ada namanya endorfin, ada serotonin, ada lagi yang disebut di dalam otak kita ini dopamin. Dopamin adalah kesukaan, kecenderungan otak manusia. Kalau dia sudah bahagia dengan perbuatan itu, maka dia akan senang melakukannya tiap hari. Kalau Bapak Ibu sekalian arahkan zat cairan dopamin dalam otak peserta didik ke arah pendidikan, mereka asik baca buku, mereka rajin berbuat baik. Inilah yang menunjang kualitas siswa atau peserta didik itu. Dan anak-anakku sekalian, alihkanlah kesukaanmu, kesenanganmu itu pada hal positif. Misal untuk menulis, menggambar, buat puisi, susun syair, atau merangkai kata-kata dalam pantun. Itu merangsang dopamin dalam otak kita. Tapi kalau anda sekalian arahkan pada hal yang negatif, misalnya handphone, judi online, dan juga narkotika atau narkoba, maka dopamin itu akan terangsang. Dia akan ketagihan melakukan itu, yang pada akhirnya anak-anak bangsa ini akan gagal untuk kita didik. Jadi ada cairan-cairan dalam otak manusia menurut ilmu kesehatan, dan cairan ini terkumpul dalam 3 bagian otak. Ada otak depan, ada otak tengah, ada otak belakang. Otak depan disebut dengan otak reptil. Yang perempuan, apa itu reptil? Grup nasib. Reptil itu hewan apa? Hewan buas. Reptil seperti apa? Pemangsa hewan lain, harimau, buaya. Manusia punya otak bagian depan namanya otak reptil. Kalau manusia berdiri tegak, otak reptilnya akan semakin ganas. Maka Allah buat aturan,
harus ditekan otak reptil itu 17 kali dalam sehari, yang kita sebut dengan ibadah solat. Otak kita kan depan, tengah, belakang. Kalau kita ruku, otak kita tutupilah kekurangan-kekurangan itu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, usia 15 tahun kita akil balik, syariat telah diterapkan. Bagi yang tidak solat itu sudah dihukumi berdosa. Di usia 40 tahun baru kita taubat, ada rentang waktu 25 tahun kita melupakan kewajiban itu. Kalau Allah panjangkan umurmu sampai usia 65 tahun, baru bisa menutupi kesalahan kehilapan itu. Kalau Allah singkatkan umurmu hanya sampai usia 50, belum sampai Bapak Ibu sekalian pensiun, sudah meninggal dunia, bagaimana sholatmu yang tinggal? Maka untuk itu disisa umur kita. Sebelum ajal itu datang, Ramadan akan datang, sholat tarawihlah, tutuplah dengan witir, karena itu yang terbaik dalam kaitan pembahasan fikih. Dulu kami pelajari di Fakultas Syariah YIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat. Alhamdulillah saya mendapatkan gelar sarjana hukum Islam. Dalam fikih Bapak Ibu sekalian, ada 4 solat sunat muakkadah yang harus kita jaga. Nomor 1 dan paling utama adalah solat malam atau tarawih atau tahajud. Itu nomor 1. Tak ada solat sunat paling utama dari itu. Dibanding solat lain lebih baik tarawih. Lalu yang kedua solat sunat fajar atau qabliyah subuh. Kita solat sunat 2 rakaat sebelum solat subuh. Rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun setelah Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Namanya solat sunat fajar. Usolli sunnatal fajri raka'ataini lillahi ta'ala, atau usolli sunnatan qabliyah subuh, yang kita sebut kadang dengan qabliyah subuh. 2 rakaat sebelum subuh itu, kata Rasulullah, lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Itu nomor 2 Pak. Jagalah solat sunat fajar. Yang ketiga baru solat sunat witir. Jadi pelaksanaannya malam kita tarawih, tutup dengan witir. Nanti sebelum subuh solat sunatlah 2 rakaat. Ibu-ibu sekalian, karena punya tanggungan di rumah, anak masih bayi atau tidak mungkin meninggalkan rumah, tarawihlah di rumahmu, tutuplah dengan witir. Solat subuhlah di rumahmu, sebelumnya lakukan solat sunat 2 rakaat untuk menutupi kesalahan kehilapanmu di masa lalu. Lalu yang keempat namanya solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. 4 ini harus kita jaga. Ibarat kain, inilah kain super termahal nomor 1. Ibarat buah, inilah buah-buahan sortiran termahal barang supernya. Maka 4 ini harus kita jaga. Tarawih tutup dengan witir sebelum subuh, kita solat 2 rakaat. Kalau ada solat fardu, qabliyah dulu dan ba'diyah setelahnya, selama kita hidup sebelum ajal itu datang. Semoga dosa-dosa kesalahan terkait solat di masa lalu bisa ditutupi dengan amal ibadah ini. Jadi 4 ini kalau sudah terpenuhi, kalau kurang barulah ibu solat duha, kalau kurang barulah solat yang lain. Solat tahiyatul masjid boleh, solat sunat wudu silahkan, solat hajat boleh. 4 ini nomor 1 tahajud, tarawih atau solat malam. Nomor 2 solat sunat fajar. Nomor 3 solat witir. Nomor 4 rawatib. 4 ini kita jaga, sudah barang super. Adapun yang lain disebut dengan solat sunat ghairu muakkadah. Pada sungut diami najolo di Mustofawiyah di Purbawaru, pada tamat tahun 2004 sian purba. Ghairu muakkadah maksudnya tidak betul-betul dianjurkan. Siapa yang ingin duha silahkan, yang tidak ingin duha tidak masalah. Bahkan Nabi kadang-kadang tidak solat duha. Tapi kalau solat tahajud tiap malam dilakukan Nabi. Tarawih tiap malam di bulan Ramadan dikerjakan para sahabat, ditutup dengan witir. Qabliyah subuh dikerjakan oleh Rasulullah. Bahkan kalau dia terlambat bangun setelah solat subuh, ia kodo solat sunat fajar atau qabliyah subuh itu. Jadi jangan sampai ibu lebih asik jaga duha daripada solat malam.
tarawih tidak, witir juga tidak. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس للسعد في أمل تروي الجمال بألفان وأطيان عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق